Cek tes suara jelas. Halo, halo. Ya, halo Pak. Jelas suaranya ya? Kecil Pak suaranya. Kecil. Tes. Masuk aman Pak. Tes. Jelas nggak suara? Suara biasa. Oke. Jelas Pak. Ini udah kumpul semua belum ya? Belum ya? 8 orang yang hadir baruan Pak. Baru 8. Videonya diaktifkan yang lain. Biar lihat Selamat sore Pak. siapa ini? Saya Pak, Reza Pak. Oh, Internet Reza. saya kurang stabil. Tapi suaranya jelas kok. Suaranya jernih. Internetnya kurang stabil. Pakai WiFi Pak Reza. Lagi pada di mana ini? Di kantor, Pak. Kerja. Mantap lah, semangat kerja. Oke, sambil nunggu kita mulai saja kuliah di tes. Internetnya kok ya sama enggak? Sip nih. Aman Pak. Aman ya? Oke, kita mulai saja ya untuk kuliah kita di sore hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita nanti akan mulai untuk praktikum di mata kuliah teknik digital. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan kita di sore hari ini, kita awali dulu dengan berdoa. Semoga apa yang kita lakukan nanti bisa bermanfaat, khususnya untuk diri kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Saya
Oke, sebelum mulai saya presensi dulu. Seperti biasa, nanti yang terlambat sudah ngajar. Sambil di info teman-teman yang lain. Ahmad Nur Yasin. Enggak ada, Pak. Raka Fadilah Al-Farisi. Abdallah Hudzaifi. Hadir. Abdallah. Rifki Alki. Hadir, Pak. Rifki hadir. Muhammad Misbahuddin. Reza Nur Arifin. Saya, Pak. Leonis Firdaus. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ahmad Fauzi. Topan Firdaus. Topan Firdaus. Gian. Gian udah resign, Pak. Oh, dari saya. Maulana Septian Dwi Sasongko Dwi Sanjaya. Ini resign juga? Ya, Pak. Hah? Iya, Pak. Fikri Saifullah. Resign juga? Ana Selvia. Tasya. Fadli Marcelo Manulu. Fadli. Hadir itu, Pak, di chat. Oh, hadir. Oh, masih tempat kerja. Atta Esa Nugraha. Hadir, Pak. Doni Wahyudi. Doni Wahyudi. Itu di chat tadi bilang lagi di jalan, Pak Doni. Mana? Hadir tapi lagi di jalan, itu tadi dia Pak Doni ngechat di Zoom-nya. Hadir. Sambil menyimak. Oke, hadir. Singgih Prastyo. Kemana nih Singgih Prastyo? Pacar Yadi. Hadir, Pak. Ridwan Prastya. Stevianus Gula. Rifki Setiawan. Hadir, Pak.
Eka Prastia Romadoni. Hadir Pak. Samsul Kurniawan. Samsul Kurniawan. Belum. Oke, nanti sambil diinfokan yang terlambat. Udah nggak ada yang terlewat ya? Oke, jadi ini untuk praktikum nanti akan kita mulai. Jadi nanti kita ada tata caranya, ada protokolnya, ada aturannya. Jadi setiap praktikum nanti ada lab yang teman-teman bisa lakukan. Nah, hasil dari lab itu nanti akan dikirim ke email saya. Nah, nanti kalau selesai lab itu nanti bisa dikirimkan hasilnya ke email. Nah, aturannya kalau misalkan pas kirim tugas, nah itu ya jangan hanya kirim email sama tugasnya toh, tapi ya dikasih judulnya itu apa. Terus nanti setiap lab itu ada dibikin semacam catatan kecil lah. Teman-teman bikin apa, terus proses pembuatannya gimana, terus hasil akhirnya apa, nah seperti itu. Nah, pada saat nanti kirim email itu pertama kan ada judulnya ya, ada titelnya biasanya itu. Nah, titelnya nanti dikasih judul, misalkan kita praktikum lab 1, nah ditulis judulnya praktikum lab 1. Nah, gitu. Kemudian di deskripsinya atau di isi dari emailnya itu nanti ditulis nama, terus name-nya berapa, kemudian mata kuliahnya apa. Nah, kemudian baru itu di filenya, nah itu tinggal di file. Nah, filenya juga harus ditulis nama dan nomor NIM-nya biar saya juga lebih mudah untuk mengkolek data dari teman-teman. Nah, email nanti pokoknya setiap lab itu nanti target saya setiap praktikum itu ada satu lab yang bisa dikerjakan. Nah, nanti hasil akhirnya itu bisa dikirim ke email. Nah, untuk tata caranya tadi sudah saya sampaikan, jangan sampai salah karena biasanya yang di semester kemarin itu hanya mengirimkan filenya, tapi jadinya saya kolek datanya agak susah karena nggak ditulisin namanya. Makanya mulai hari ini untuk kirim email itu ada aturan, ada tata caranya untuk kirim email yang baik. Yang pertama itu tadi judulnya itu dikasih judul, misalnya lab 1, lab praktikum 1. Distandarkan aja semuanya. Misalkan praktikum 2 ya berarti lab praktikum 2 judulnya. Kemudian untuk isinya itu nanti nama dan nomor NIM sama mata kuliah. Kemudian untuk filenya juga ditulisi. File yang akan dikirim juga ditulis nama dan nomor NIM. Nanti untuk hasil dari lab itu bisa dikirim ke email saya. Saya sambil tanya kalau saya dikirim ke e-learning bisa enggak? Ya, sementara nanti bisa dikirim ke email saya di
Semuanya sudah terinstall ya untuk aplikasi Proteus ya. Nah, Ya, semuanya pokoknya diharapkan semua sudah install, karena saya sudah infokan dari kemarin, dari minggu yang lalu, tolong semuanya harus sudah instalasi aplikasinya. Oke, sebelumnya saya mulai dulu untuk apa itu aplikasinya yang akan kita gunakan. Saya presentasikan sebentar. Oke, kita mulai. Jadi hari ini kita akan praktikum lab 1, yaitu untuk perkenalan dari software atau aplikasi yang akan kita gunakan. Mungkin di awal dulu, waktu kita pertemuan 1 sudah saya sampaikan bahwa kita akan menggunakan dua aplikasi. Pertama adalah 8, yang kedua adalah Arduino IDE. Nah, kemudian ada library dari Arduino. Jadi nanti library dari Arduino itu akan ditaruh atau di-copy di Proteus agar board Arduino bisa kita simulasikan melalui aplikasi Proteus 8. Dan kemudian Arduino IDE itu nanti digunakan pada saat kita menggunakan board Arduino. Nah, itu nanti kita buat programnya itu menggunakan Arduino IDE. Nah, nantinya dari hasil convertnya atau hasil dari compiling program Arduino IDE itu nanti akan kita upload di board Arduino yang akan kita simulasikan di Proteus. Nah, itu untuk perkenalan dari program sendiri. Nah, untuk saat ini kita akan menggunakan Proteus 8-nya dulu. Nah, apa itu Proteus 8? Proteus 8, kita sebutnya Proteus saja ya, biar lebih. Proteus itu merupakan kelompok software elektronik yang digunakan untuk membantu para desainer dalam merancang dan mensimulasikan suatu rangkaian elektronik. Jadi, Proteus ini digunakan untuk kita merancang sebuah simulasi rangkaian elektronik. Kemudian software ini mempunyai dua fungsi sekaligus dalam satu paket. Yang pertama adalah ISIS. ISIS ini adalah untuk kita menggambar skematik. Kita menggambar skema rangkaian itu kita menggunakan ISIS. Yang bisa nanti hasilnya bisa kita simulasikan. Kemudian yang kedua adalah ARES. ARES itu digunakan untuk merancang gambar PCB atau printed circuit board. Nah, untuk kali ini kita nggak menggunakan ARES-nya karena kita nggak berkaitan dengan rangkaian PCB. Tapi kita hanya akan menggunakan ISIS atau gambar skematik yang bisa kita simulasikan. Kemudian secara langsung pengubahan dari skema ke PCB dapat dilakukan dalam software Proteus. Jadi hasil dari rangkaian elektronika yang kita buat di ISIS itu nanti dapat juga kita
ekspor ke rangkaian dalam bentuk gambar PCB. Nah, itu sangat memungkinkan dilakukan oleh software, karena memang software Proteus ini software yang profesional, jadi memang banyak digunakan sebagai tahap awal sebelum melakukan instalasi secara hardware untuk mengurangi tingkat kesalahan. Kemudian banyaknya library dari Proteus, ISIS membuat software ini dikatakan software simulasi yang lengkap. Jadi banyak sekali komponen-komponen yang bisa kita masukkan atau kita gunakan dalam software Proteus. Dan juga untuk antara simulasi dan real itu nggak ada bedanya, karena tergantung dari komponen-komponen perangkat, baik perangkat aktif maupun perangkat pasif yang bisa kita gunakan. Itu real secara di saat kita mengerjakan secara hardware itu juga sama saja. Mulai dari komponen pasif misalnya ada analog, transistor, SCR, FET, button atau tombol, kemudian saklar atau relay, IC digital, IC penguat, IC programmable atau microcontroller, dan juga IC memori. Itu sangat banyak sekali di Proteus yang bisa nanti kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Kemudian juga didukung dengan kelengkapan fitur alat ukur, misalnya ada voltmeter, ampermeter, osiloskop, sinyal analyzer, serta pembangkit frekuensi. Kemudian kelengkapan fitur yang disediakan dari software Proteus sendiri itu menjadikan ISIS menjadi salah satu software simulasi elektronik yang terbaik. Nah, pada saat kita sudah selesai melakukan instalasi Proteus, saat kita buka, kita akan melihat tampilan grafik atau GUI seperti yang ada di gambar ini. Nah, ini adalah saat kita membuka aplikasi dari Proteus. Nah, ini kan saat kita membuka nanti ada dua pilihan, ada pilihan ISIS dan ada pilihan Ares. Nah, kemudian kalau kita menggunakan model simulasi atau rangkaian skematik itu kita menggunakan yang ISIS. Untuk pada saat kita membuka pertama kali belum ada apa-apanya. Nah, kemudian di sini ada toolbox di sebelah kiri. Mungkin sambil bisa dibuka di aplikasi rekan-rekan semua. Nah, di sini ada yang namanya komponen mode. Ada komponen mode yang logonya warnanya kuning. Karena warna kuning itu komponen mode. Nah, ini adalah nanti komponen-komponen yang akan kita gunakan nanti ditampilkannya di komponen mode. Nah, kemudian ada di sini ada tombol P. Ini adalah pick device. Jadi saat kita mau memilih komponen apa yang akan kita gunakan, kita akan klik dulu di pick device atau tombol P. Nah, kemudian akan muncul box dialog seperti ini. Nah, ini di sini seluruh komponen yang ada di dalam ISIS Proteus itu di sini. Jadi kita tinggal searching perangkat apa yang kita butuhkan. Nah, misalkan ini diisi 408. Nah, itu logonya seperti ini. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, nanti akan muncul di komponen mode tadi. Nanti kalau kita misalkan sudah memilih, nanti akan muncul di komponen mode di sini. Nah, kemudian letakkan misalkan kita di lab 1 ini kita akan membuat sebuah LED. Nah, nanti kita merancang LED ini, komponen-komponennya itu adalah toggle state,
LED, VCC, dan ground. Nah, ini kita letakkan di boardnya di sini. Kita pilih komponen dulu. Di sini kita pilih komponennya. Kemudian saat sudah tampil semuanya komponen di sini, nah nanti kita masukkan di papannya di sini. Masukkan semua, kemudian tinggal kita rangkai. Nah, untuk VCC dan ground, untuk power dan ground-nya itu ada di tombol yang ini, di bawahnya. Kita masukkan juga, biar sampai jadi seperti ini, baru nanti kita rangkai. Nah, ini kalau sudah pada saat mau merangkai itu tinggal disambung-sambungkan saja, misalnya dari logic state ke gerbang logika N itu tinggal disambung. Kemudian yang logic state disambung ke 2, yang satu ke power atau ke VCC. Kemudian yang ketiga ke outputnya itu ke LED. Nah, kemudian output dari LED itu nanti ke ground atau grounding. Nah, ini sampai membentuk rangkaian seperti ini. Nah, kalau sudah, nanti pada saat kita akan melakukan simulasi, kita tinggal klik tombol play. Klik tombol play dari rangkaian yang sudah kita buat. Oke, saat kita sudah selesai, apa yang terjadi? Nah, nanti silahkan dicoba. Mungkin gitu untuk penjelasan dari aplikasi Proteus. Nah, untuk lab satunya itu kita akan membuat sebuah rangkaian LED sederhana. Nah, ini yang akan kita buat. Oke, cukup jelas teman-teman? Jelas, Pak. Nah, mantap. Ya, untuk silakan dicoba di masing-masing PC-nya. Nanti saya akan cek, misalkan saya panggil salah satu rekan, nah, nanti tinggal displaykan hasil dari lab-nya. Untuk yang ini saya share di ketua kelas ya. Ini materinya belum di-share di e-learning ya? Belum, ini saya share di ketua kelas. Nanti silakan di-share dulu. Dan saya share ke ketua kelasnya. Silakan bagi ke rekan-rekan yang lain. Nanti selanjutnya silakan dicoba. Oke, dari sini cukup jelas ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan silakan dicoba dulu. Nanti sambil saya panggil, kalau misalkan yang saya panggil tinggal didisplaykan dari lab yang dibuat.
Bisa diterima? Sebentar Pak, baru mau di-share. Baru di-share, oke. Oke, untuk display share-nya saya minta Mas Fajar, silakan di-share display-nya dan juga ya share display untuk lab-nya saja yang dikerjakan. Mbak, saya pengen lihat. Mana Fajar ini? Ya, double login nggak apa-apa. Ada tambahan tadi yang belum presensi? Ada nggak yang belum presensi?
yang lain yang sudah membuat skematik bisa di-share nggak? Share screen. Mas Reza. Oke, yang lain dulu, yang bisa di-share screen. Abdallah, Hudzaifi, bisa di-share screen? Belum Pak, belum jadi. Belum. Rifki, Alki Fauzan. Reza Nur Arifin. Lagi dalam proses, Pak. Adli, Marcelo. Nggak apa-apa, maksudnya dalam prosesnya nggak apa-apa di share screen. Adli benar. Ya, saya tahu prosesnya. Ada kendala atau enggak? Apa, Esa? Coba. Oke, Pak. Di share screen. Bisa enggak? Bisa, Pak. Oke. Di share screen ini ya, apa itu? Ini, Pak. Ya, sip. Silakan di. Tapi modulnya nggak komplit ya, Pak. Apa? Modulnya ada yang kurang. Ini kayaknya nggak ada ya, Pak. Oh, itu yang di bawah ini, yang di sini. Bukan di situ nyarinya. Kalau yang VCC sama ground itu bukan di situ, yang di depan. Nah, di situ. Nah, Yang bawah, yang bawah. Itu yang kuning kotak itu loh. oh ini. Nah, itu diklik. Nah, di situ ada power dan ground. Bukan yang P, bukan yang P. Di close dulu, di close. Nah, itu ada ground dan power. Nah, itu power itu untuk VCC, kemudian ground itu yang tinggal diklik terus ditarik aja. Diklik terus diklik terus kursornya di board. Nah, kemudian diklik situ. Nah, itu bukan power. Di control set itu di delete. Nah, udah. Diklik aja, diklik, nggak usah gitu. Nah, klik aja, klik jadi itu. Coba ground.
Nah, tinggal diklik, jangan di ini. Klik. Udah ya, Pak, ya? Nggak klik, nggak harus muncul gini. Oke, Pak. Praktekkan aja. Nah. Nah, ini kita pilih sys. Nah, kemudian kita cari device-nya. Tujuh empat 7408. Ini. Kemudian logic state. Oke. Nah, tinggal ini diklik di sini. Klik. Check state. Oh, yang bawah. Ada power. Ada ground. Nah, itu. Kurang besar ya? Nah. Nah, gini. Silakan chat atau yang ada kesulitan silakan di chat. Oke, Pak, udah bisa, Pak. Nggak bisa. Oke, kita sambil istirahat sholat maghrib dulu ya. Nanti kita lanjut lagi habis sholat maghrib. Mas Adi, Pak. Ini kan selesainya jam 17.40. Oh iya ya, ini waktunya nggak terbatas ya. Nggak apa-apa, nanti habis sholat maghrib kita lanjut sebentar. Nanti saya ingin lihat dari hasil dari lab teman-teman sampai di mana hasilnya. Oke, Pak. Oke, Pak, nggak apa-apa.
Ya, tadi ada yang sudah jadi, Mas Inge? Iya Pak, sudah jadi. Oh ya, di share screen coba. Oh ya, baik Pak. Udah kelihatan belum ya Pak? Sudah. Nah, ini terus dicoba di play gitu ya Pak? Ya, di play. Nah, Gitu Pak. Cuman untuk namanya belum tahu namanya di sebelah mana buat ngasih tanda. oh nggak apa-apa, nggak usah, nggak apa-apa. Yang penting itu maksudnya tahu ya, untuk Iya, tahu Pak. apa itu dirubah jadi 0. Ini Pak. Nah, itu mati kalau dirubah jadi 0, kemudian kalau inputnya itu 1, dia LED-nya hidup. Nah, nanti untuk hasil lab hari ini itu nanti dikirim ke via email. Tadi sudah saya jelaskan bagaimana aturannya pada saat kirim email. Tolong itu diperhatikan. Mas Inggih, bisa menjelaskan nggak kenapa kok itu kalau misalkan pada saat angka 0 LED-nya mati, kemudian pada saat angka 1 LED-nya menjadi hidup? Karena ini powernya Pak, yang 01 ini. Nah, nanti ditambahkan juga untuk deskripsi dari ya catatan kecil lah, catatan kecil apa yang kita lakukan di lab 1, hasilnya seperti apa. Jadi ini pada saat inputnya itu kan menggunakan gerbang N ya. Nanti besok kita akan pelajari gerbang logika N atau logic gate N. Itu kalau misalkan 2 inputnya itu bernilai 1, maka outputnya juga bernilai 1. Kemudian pada saat inputnya bernilai 0 semua, maksudnya dua-dua inputnya bernilai 0, maka outputnya juga akan bernilai 0 atau LED-nya jadi mati. Berbeda lagi kalau misalkan nanti kita menggunakan gerbang logika yang lain, misalkan logika OR atau logika NOT, itu nanti akan berbeda hasilnya. Nah, nanti akan kita pelajari di minggu depan. Oke, ada yang lain yang bisa di-share screen-nya? Ata? Sama Pak, seperti tadi. Sudah selesai semua ya? Udah. Oke, mungkin dari teman-teman ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, karena sudah jam 6 lewat. Jangan lupa nanti untuk hasil dari lab hari ini dikirim ke saya via email. Tata caranya atau Ada batas waktunya nggak Pak? Maksimal besok lah, maksimal besok saya tunggu. Mungkin nanti malam Pak. Nah, ini kan sepele juga labnya. Tapi harus dikasih deskripsi ya, jangan lupa, jangan cuma kirim file projectnya saja, tapi dikirim juga deskripsinya. Deskripsinya itu ya catatan kecil tadi lah. Nulis sendiri, jangan. Siap Pak. Pastel. Saya lebih menghargai kalau itu walaupun sedikit tapi tulisan sendiri, itu nanti saya akan lebih menghargai. Oke, saya kira cukup untuk perkuliahan praktikum kita di sore hari ini. Mungkin nanti teman-teman juga masih harus ada kuliah yang lain, mungkin bisa buat persiapan makan malam dulu. Iya Pak, lapar ya Pak. Ya, sama saya juga lapar ya, baru bangun tidur ya.
Ya mungkin gitu teman-teman. Terima kasih sudah bergabung di perkuliahan kita di sore hari ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat khususnya untuk diri kita masing-masing. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Nah, lagi dengerin dijelasin malah Zoom-nya nggak bisa keluar suara. Cobaan itu, Jan. Apa? Cobaan. Nah, cobaan kok tiap hari ya? Penyam gue malah error lagi. Sama nih. Duluan ya semuanya. Oke. Mau memenuhi kebutuhan karbohidrat. Siap. Betul.